itu kita akan memperkenalkan Ustadz kita yang bernama Ustadz Harmoko bin Naim. Naim. Kif khabar? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Kita akan sedikit berbincang tentang fitnah. Bagaimana sih, apa yang dimaksud fitnah itu? Kita persilakan Ustadz Harmoko. Fitnah itu adalah yaitu musibah yang kita lihat di zaman sekarang ini, yang musibah secara menyeluruh, yaitu yang menimpa baik perorangan ataupun banyak orang, ataupun baik dia itu menimpa perorangan atau ummah. Apa penyebab itu semua? Yaitu penyebabnya adalah dengan kita itu banyak pekerjaan-pekerjaan kita itu menyeleweng daripada syariat Islam. Jadi pekerjaan kita itu tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Jadi itulah penyebab fitnah itu terjadi. Jadi definisi fitnah itu adalah al-ibtila'atul ammah allati tusibul farda wal ummah. Ya, mungkin hanya sekedar itu kalau antum mau definisi fitnah itu sendiri. Jadi itu definisi fitnah. Terus apa sih fitnah itu terjadinya itu kapan? Munculnya pertama kali fitnah itu kapan, Ustaz? Nah, Coba bisa. jadi kalau masalah itu, memang fitnah itu dulu terjadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi asrin nubuwah. Jadi di sana terjadi ada seorang sahabat, yaitu kita tidak tahu namanya, yang penting seorang sahabat begitu. Jadi beliau itu sahabat itu mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "I'dil ya Rasulullah." Dia mengatakan bahwa bersifatlah adil wahai Rasulullah. Jadi seolah-olah Rasulullah itu adalah tidak adil. Padahal sudah jelas-jelas bahwa di dalam Al-Quran mengatakan, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengeluarkan suatu hukum kecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bersabda atau tidak akan mengeluarkan sebuah hukum melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat itu pas sahabat ini mengatakan i'dil ya Rasulullah, seolah-olah sahabat ini suudzon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah menganggap Rasulullah itu adalah tidak adil. Jadi di sanalah awal terjadinya fitnah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu terjadi perubahan. Setelah asrul nubuwah ada namanya asrul khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah marhalah khilafah itu tumbang, kemudian ada nanti namanya di sana adalah mulkul adud. Kemudian seterusnya sampai marhalah gusaiyah, marhalah kita pada zaman sekarang ini. Berarti di zaman sekarang itu terjadinya fitnah itu kayak model gimana, Ustaz? Yang gimana? Yang antum ketahui kayak sekarang itu apa kerusakan gunung-gunung, itu apa dikatakan fitnah atau rusaknya saling mencaci atau gimana? Ya, itu sebenarnya semuanya adalah fitnah. Yang mana fitnah itu sebenarnya kebiasaannya gitu kan. Fitnah itu dikatakan terjadi di kalangan orang muslim sendiri. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, kita kembali kepada definisi fitnah itu sendiri, yaitu perbuatan-perbuatan manusia itu melenceng dari syariat Islam, tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Apabila pekerjaan seseorang tersebut tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka di sana akan timbul fitnah. Di sana akan timbul fitnah. Kalau sudah timbul fitnah, ya akan menjadi semakin besar nanti. Seperti yang kita lihat pada zaman sekarang ini, banyak orang yang banyak pembunuhan di mana-mana, orang-orang saling caci maki, saling mencari kesalahan satu di antara yang lain. Ya, itu termasuk juga gempa bumi, itu semua adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu itu merupakan sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh perbuatan kita yang melenceng, yang tidak sesuai dengan hukum Allah dan Rasul. Itulah tadi definisi daripada fitnah dan kapan itu munculnya fitnah.
dan disebabkan karena apa itu fitnah sendiri, Ya, yaitu sebelumnya karena tadi kan tidak mengikuti syariat yang Rasulullah SAW ya. tegakkan. Ya, sekarang kalau kita bertanya lagi, apa sih penyebab, apa sih dalang itu semua? Penyebab kita itu pekerjaan kita itu melenceng dari syariat apa itu? Ya, sebenarnya itu penyebabnya adalah hawa nafsu daripada seseorang itu sendiri. Hawa nafsu seseorang, kemauan seseorang. Jadi seseorang itu kalau sudah berkemauan tanpa harus melihat nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka di sanalah akan terjadi fitnah. Jadi fitnah itu sebenarnya pangkal awalnya itu adalah hawa nafsu daripada seseorang yang selalu ingin dituruti tanpa harus melihat atau mengaitkannya dengan Al-Quran dan hadis. Jadi ketika hawa nafsu itu bergejolak, istilahnya ingin sesuatu tapi bertentangan dengan syariat. Iya, itu penyebabnya. Di situ sebab pertama kali Fitnah itu terjadi di sana. karena hawa nafsu. Jadi jikalau kita menghalangi hawa nafsu kita itu, pasti di sana fitnah itu tidak akan membesar, tidak akan menjadi besar. Itu kuncinya. Jadi kita itu harus menahan hawa nafsu kita. Kalau kita berkeinginan, lihat dulu apakah di sana apakah ada nas Al-Quran yang memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau apakah ada nas hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Kalau ada perintah ya kita kerjakan. Akan tapi di sana kalau ada larangan, jangan kita coba-coba. Soalnya kalau kita lakukan di sana nanti akan timbul fitnah. Berawal dari sana dan akan menjadi besar. Kalau sudah besar, fitnah itu sulit untuk kita padamkan. Ibarat api saja sekarang. Kalau api itu kecil, kita bisa tiup pakai pakai mulut kita kan. Tapi kalau sudah apinya besar, kayak misalnya terjadi seperti yang kita lihat di berita-berita itu, kebakaran di hutan kan, sulit untuk kita bisa memadamkan air tersebut. Sulit untuk kita bisa memadamkan api tersebut. Begitulah perumpamaan daripada fitnah. Kalau sudah membesar fitnah itu agak sulit bagi kita untuk meredupkan fitnah itu sendiri. Dari itu kita sudah dengarkan bagaimana tata cara fitnah itu terjadi, kapan itu fitnah muncul. Maka dari itu sepatutnya bagi kita untuk menjauhi fitnah itu. Kenapa? Dengan cara Menahan hawa nafsu. tadi. Oke. Maka dari itu jangan bosan-bosan untuk menonton video ini. Video insyaallah Berkah. akan bawa kita ke jalannya diridhoi Allah Subhanahu Iya. wa taala. Jadi kita akan tutup videonya dengan doa. Dan semoga istilahnya apa yang telah saya sampaikan dan apa yang kalian dengar bisa merupakan siraman rohani bagi Anda semua, dan kita tentunya juga bisa mengambil manfaat dan faedah daripada itu semua. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat dari fitnah, selamat daripada azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.